Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we are from group 1 and today we want to present about assessment in thematic learning. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ratna Nulinaja, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran tematik terpadu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penilaian pada pembelajaran tematik. Okay guys, this is the member of group 1. Let me introduce myself. My name is Elvita Dianita and you can call me Elvita. And today, I have two friends that will be accompanying me to present our material. There are Devi Yulianti and Halimatus Sa'dia. Pada kesempatan kali ini, saya akan ditemani oleh dua orang teman saya, yaitu Devi Yulianti selaku pemateri pertama, Halimatus Sa'dia selaku pemateri kedua, dan saya sendiri, Elvita Dianita, selaku pemateri ketiga. Today we will discuss 7 topics. The first topic is the definition of assessment in thematic learning. The second topic is the purpose, types, and assessment goals in thematic learning. The third topic is authentic assessment. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari 7 topik. Materi yang pertama yaitu pengertian penilaian dalam pembelajaran tematik. Materi yang kedua yaitu tujuan, jenis, dan sasaran penilaian pada pembelajaran tematik. Materi yang ketiga yaitu penilaian otentik. Fourth, the development of authentic assessment. Fifth, the minimum competency assessment, or we can say AKM. Sixth, the minimum competency assessment based on literacy and numeracy. Materi yang keempat yaitu pengembangan penilaian otentik. Materi yang kelima yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM. Materi yang keenam yaitu asesmen kompetensi minimum yang berbasis literasi dan numerasi. The last topic is the development of competency minimum assessment based on literacy and numeracy in Indonesia. Materi yang terakhir yaitu pengembangan AKM, literasi dan numerasi di Indonesia. First material is the definition of assessment in thematic learning. Materi yang pertama yaitu definisi penilaian pada dalam pembahasan pertama ini yaitu the definition of assessment in thematic learning. Definition: assessment in thematic learning is an attempt to obtain various information on a regular, continuous, and comprehensive basis about the process and results of growth and development that have been achieved by students through learning activity programs. Nah, dalam penilaian pembelajaran tematik ini itu dapat diartikan sebuah usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah ataupun guru untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkesinambungan dan juga menyeluruh tentang proses dan juga hasil dari pertumbuhan serta perkembangan yang akan dicapai oleh peserta didik melalui program kegiatan pembelajaran tematik. Nah, penilaian kelas ini tuh dilakukan oleh guru untuk mengetahui mengetahui sejauh mana hasil belajar siswa dan juga guru dapat guru dapat mendiagnosa kesulitan belajar siswa dan juga memberikan umpan balik kepada siswa agar proses pembelajaran ini dapat dilakukan dengan baik. Nah, penilaian pembelajaran tematik ini itu merupakan upaya untuk mengumpulkan berbagai informasi secara teratur dan juga berkesinambungan serta dapat mengetahui perkembangan dan juga pencapaian baik dari segi proses maupun dari segi hasil belajarnya.
Nah, atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa penilaian pembelajaran tematik ini merupakan upaya untuk menentukan metode dan juga hasil pencapaian keterampilan dasar siswa yang dilakukan secara berkala dan juga terus-menerus. Penilaian ini harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan juga kontinu agar target yang diinginkan itu dapat terwujud. Second material is the purpose, types, and assessment goals in thematic learning. Materi yang kedua yaitu tujuan, jenis, dan sasaran penilaian pada pembelajaran tematik. Selanjutnya ada purpose. The purpose of assessment in thematic learning is to provide information to teachers on the level of students' learning success and be able to identify deficiencies in learning outcomes in the learning process of students so teachers can perfect and improve learning programs and teaching techniques. Nah, selanjutnya ada tujuan penilaian dalam pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu satu, untuk mengetahui pencapaian indikator yang telah ditetapkan dalam kurikulum tematik. Yang kedua ada agar guru dapat memperoleh umpan balik untuk mengetahui berbagai faktor kendala yang terjadi dalam pembelajaran berbasis kurikulum tematik, sehingga nantinya kita akan lahir kebijakan atau solusi untuk mengatasinya. Yang ketiga ada untuk mengetahui secara jelas mengenai kemajuan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga para peserta didik yang diperoleh dalam pembelajaran berbasis kurikulum tematik. Yang selanjutnya ada sebagai rujukan bagi para guru dan juga lembaga untuk menentukan sikap dalam kegiatan pembelajaran berbasis kurikulum. Tujuan lainnya yaitu yang pertama mendeskripsikan kemampuan belajar yang telah dicapai siswa agar guru mengetahui kelebihan dan juga kekurangan pada setiap mata pelajaran yang dicapai serta mengetahui kedudukan seorang siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Yang kedua yaitu untuk mengetahui keefektifan proses pembelajaran yang telah ditempuh sehingga guru dapat menilai keberhasilannya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga ada menetapkan rencana tindak lanjut atau hasil yang telah diperoleh oleh guru dapat menyempurnakan dan juga memperbaiki program pembelajaran dan juga teknik pengajarannya. Yang keempat ada memberikan penanggung-jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya orang tua siswa. Nah, dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari penilaian pembelajaran tematik yaitu untuk memberikan informasi kepada guru tingkat keberhasilan belajar siswa dan dapat mengetahui kekurangan dalam proses pembelajaran siswa, lalu guru dapat juga menyempurnakan dan memperbaiki program pembelajaran dan juga teknik pengajarannya dalam pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya ada types. There are two types of assessment thematic learning, namely test and non-test. These test assessment techniques include oral test, written test, and action test. Jadi dalam penilaian pembelajaran tematik ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama tes dan juga non-tes atau bukan tes. Nah, teknik penilaian tes ini tuh meliputi tes lisan, tes tertulis dan juga tes tindakan. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu tes lisan. Nah, apa itu tes lisan? Tes lisan ini adalah suatu tes yang membutuhkan jawaban lisan siswa. Pertanyaan lisan ini diberikan pada awal pembelajaran untuk materi sebelumnya dan pada akhir pembelajaran untuk materi pembelajaran yang telah diberikan. Nah, tes lisan ini biasanya untuk kelompok atau individu. Yang kedua ada tes tertulis, yaitu tes yang menuntut jawaban secara tertulis dari siswa. Nah, soal-soal tes tertulis disusun dalam bentuk tes objek. Itu ada yang dari
catatan sekolah. Nah, catatan sekolah ini tuh berupa laporan tentang kemajuan belajar yang mendeskripsikan aspek-aspek yang dialami siswa di sekolah, contohnya rapot. Nah, yang kedua ada cuplikan kerja atau penilaian yang dilakukan dengan melihat tugas dalam bentuk proses atau produk yang dihasilkan siswa. Selanjutnya ada portofolio, adalah dokumen yang berisi hasil karya siswa selama pembelajaran. Ya, selanjutnya ada wawancara. Nah, wawancara ini itu merupakan teknik penilaian yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari siswa tentang sesuatu yang sedang dipelajari. Selanjutnya ada observasi. Observasi ini tuh merupakan teknik penilaian dengan cara melakukan pengamatan secara teliti serta mencatat secara sistematis tentang diri siswa dalam proses pembelajaran di luar kelas. Selanjutnya ada dari jurnal. Nah, jurnal ini tuh merupakan catatan harian yang menggambarkan kegiatan setiap hari siswa dalam sebuah buku. Nah, selanjutnya ada catatan anekdot. Apa itu catatan anekdot? Catatan anekdot ini tuh berisi pengamatan informal yang menggambarkan pengembangan bahasa maupun sosial, kebutuhan, kelebihan, kekurangan, gaya belajar, strategi yang digunakan siswa atau yang berkaitan dengan hal apa saja yang tampak bermakna ketika dilakukan pengamatan. Nah, dari segi alat jenis penilaian tematik ini ada tes dan juga non-tes. Nah, kemudian ada penilaian konvensional. Nah, penilaian konvensional ini dilakukan sistem penilaiannya itu yang menggunakan teknik tes. Dalam sistem penilaian ini kurang membantu dalam menggambarkan kemajuan belajar siswa secara menyeluruh, karena hasil belajar siswa ini digambarkan dengan angka-angka atau huruf-huruf di mana gambaran maknanya itu sangat abstrak. Nah, dengan itu untuk melengkapi kekurangan tersebut itu perlu menggunakan teknik penilaian lainnya, yaitu penilaian bukan tes. Nah, penilaian ini menggunakan teknik bukan tes disebut penilaian alternatif. Selanjutnya ada assessment goals. According to Hermawan and Resmini, explain thematic learning are learning process and products. This means that thematic learning assessment can be said to be an assessment of learning process and outcomes. Nah, menurut Hermawan dan Resmini itu menjelaskan bahwa penilaian pembelajaran tematik yang dinilai adalah proses dan produk pembelajaran, yang berarti penilaian pembelajaran tematik ini bisa dikatakan penilaian proses dan juga hasil pembelajaran. Penilaian proses ini itu merupakan penilaian tingkat keberhasilan kegiatan pembelajaran dalam konteks tujuan pembelajaran. Selain itu, upaya penilaian proses ini dilakukan untuk mengumpulkan data tentang kemajuan akademik siswa yang kemudian dilakukan untuk meningkatkan bagaimana kegiatan pembelajaran siswa itu dilaksanakan. Nah, pada proses ini itu penilaian terhadap siswa dan juga penilaian terhadap guru. Nah, penilaian hasil pembelajaran adalah penilaian pada tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari dan juga usaha untuk mengumpulkan informasi guna mengetahui seberapa jauh pengetahuan dan juga kemampuan yang telah dikuasai pada pembelajaran. Nah, pada penilaian hasil ini itu antara lain penilaian itu terhadap siswa dan juga penilaian terhadap guru. Third material is authentic assessment. Materi yang ketiga yaitu authentic assessment.
Cakupan dari penilaian autentik dalam kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi afektif atau sikap. Nah, penilaian ini itu dapat dilakukan dengan cara observasi, penilaian dalam kelas, penilaian dengan teman sebaya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dari macam-macam aspek yang dibutuhkan. Yang kedua adalah kompetensi kognitif atau pengetahuan. Nah, di sini konsep-konsep keilmuan itu harus dikuasai oleh peserta didik melalui proses pembelajaran. Nah, proses penilaiannya dapat dilakukan dengan cara menganalisis, tes tulis, lisan, ataupun penugasan. Nah, yang ketiga adalah kompetensi psikomotorik atau keterampilan. Nah, hal ini berkaitan dengan kemampuan seorang siswa dalam bertindak setelah seorang siswa tersebut itu menerima pengalaman belajar. Penilaian ini dapat dilakukan dengan cara unjuk kerja, proyek, produk, dan portofolio. Sixth material is the minimum competency assessment based on literacy and numeracy. Materi yang keenam yaitu asesmen kompetensi minimum yang berbasis pada literasi dan numerasi. Numerical literacy ability is one of the factors that encourage the implementation of student-centered learning, with the ability of knowledge, skills, and skills in analyzing, solving problems, interpreting analyze, result, and making decision. Kemampuan literasi numerasi merupakan salah satu faktor yang mendorong terlaksananya pembelajaran berpusat pada siswa dengan kemampuan pengetahuan kecakapan dan keterampilan dalam menganalisis, memecahkan masalah, menginterpretasikan hasil analisis, dan mengambil keputusan. Menurut Juniarni et al. 2001-2021, untuk meningkatkan kemampuan matematika siswa, hendaknya guru menyesuaikan pembelajaran di kelas yang mampu menstimulus kemampuan literasi matematisnya. Misalnya, di dalam kelas siswa diberikan soal yang tidak hanya menghitung dengan rumus, tetapi siswa juga diberikan pengalaman untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dan menerjemahkan permasalahan tersebut ke dalam kalimat matematika yang baik dan benar. The Ministry of Education and Culture has determined that Indonesian people need to be mastered in 6 basic literacy, namely, the first is language literacy, second, numeracy literacy, third, scientific literacy, fourth, digital literacy, sixth, financial literacy, and the last is cultural literacy and citizenship. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia telah menetapkan bahwasannya masyarakat Indonesia itu perlu menguasai 6 literasi dasar, yaitu yang pertama, literasi bahasa, yang kedua, literasi numerasi, yang ketiga, literasi sains, yang keempat, literasi digital, yang kelima, literasi finansial, serta yang terakhir yaitu literasi budaya dan kewarganegaraan.
Pada penggunaan keenam literasi tersebut harus diikuti dengan penguasaan kompetensi pada abad ke-21 ini, yang mengacu pada dalam kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreativitas dan inovasi, komunikasi, serta kolaborasi. Penguasaan literasi dasar dapat meningkatkan kualitas hidup, daya saing, dan pengembangan karakter. Okay guys, that's all our presentation from Group 1 about assessment thematic learning. We hope that you will be understand about our material. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada para pendengar yang setia telah mendengarkan presentasi dari kami. Kami harap presentasi ini dapat menambah wawasan pendengar menjadi lebih mengerti tentang penilaian pada pembelajaran tematik. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.